Bruno ungkap, kalah menyakitkan tapi jalan masih panjang. Manchester United memang sudah diprediksi bakal kalah dari Manchester City. Namun ketika hasil demikian benar terjadi di lapangan, tetap saja skuad MU menyisakan rasa kecewa. Minggu 3 Maret 2024, laga seru Man City versus Manchester United 3-1 tersaji di Etihad Stadium. Pertandingan diprediksi berat sebelah sejak awal. Man City masih terlalu kuat bagi setan merah. Prediksi itu pun lantas terbukti di pertandingan. MU benar-benar kewalahan menghadapi tuan rumah. Rashford sempat membawa MU unggul lebih dulu dengan gol cepat di menit ke-8. Namun Man City lantas bangkit di babak kedua dan balas mencetak 3 gol melalui Phil Foden menit ke-56 dan 80 serta Erling Haaland menit ke-90 plus 1. Kekalahan MU kali ini pun dibicarakan oleh sang kapten Bruno Fernandes. Sebagai salah satu pemain yang bertanggung jawab, Bruno mengakui bahwa ada dampak negatif di setiap kekalahan MU. Mereka kini tertahan di luar 4 besar klasemen Liga Inggris sementara, tapi kesempatan untuk naik dan memperbaiki musim masih ada. Setiap kali Anda gagal memenangi pertandingan itu jadi tampak negatif untuk klub ini, kata Bruno. Kami sudah tahu hal yang dituntut klub ini dan kami ingin memenangi setiap pertandingan. Hari ini kami gagal mendapatkan 3 poin, tapi jalan masih panjang. Kami juga tahu bahwa nasib kami tidak berada di tangan sendiri, sebab tim-tim lain juga harus kehilangan poin. Kami tetap harus melakukan tugas kami, tandasnya. Tiga pemain MU dengan performa paling buruk saat kalah dari Man City. MU menderita kekalahan pada derby Manchester. Man City menang 3-1 setelah sempat tertinggal 0-1 saat jeda turun minum. Semuanya dimulai dengan sangat baik buat MU. Sebuah tendangan keras Marcus Rashford membuka keunggulan di menit ke-10 dan skor tetap tertahan hingga turun minum. Pada artikel ini, Bola.com memilih 3 pemain starter MU yang bermain buruk ketika menghadapi Man City. Marcus Rashford, meskipun telah mencetak gol yang luar biasa, Marcus Rashford tampil buruk di sisa pertandingan melawan Man City. Sempat terlihat setelah golnya, ini mendapat menjadi pertandingan musim ini yang dapat mengembalikan kepercayaan diri seorang Rashford. Namun sayangnya hal tersebut terjadi sebaliknya. Dia hanya diganggu oleh Kyle Walker sepanjang pertandingan. Victor Lindelof, sebuah langkah berani dari Erik ten Hag adalah memainkan Victor Lindelof sebagai bek kiri meskipun Sofyan Amrabat tampil sangat baik di pertengahan pekan. Hal ini pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Sang pemain asal Swedia terlihat sangat tidak nyaman dan Foden memberikannya mimpi buruk. Alejandro Garnacho biasanya merupakan salah satu penyerang Manchester United yang paling menarik dan dinamis. Alejandro Garnacho seakan menghilang saat melawan Man City. Dia tidak dapat masuk ke dalam permainan sama sekali dan terlihat tidak berguna selama 82 menit yang dia habiskan di atas lapangan. Akan selalu sulit bagi sang pemain sayap melihat bagaimana MU bermain, namun bahkan ketika dia mendapatkan bola, dia tidak dapat memberikan gambaran yang baik. Kabar baik untuk MU, Arsenal dan Spurs soal transfer Pedro Neto dari Wolves. Ada kabar baik untuk Manchester United, Arsenal dan Tottenham Hotspur tentang peluang transfer Pedro Neto. Menurut Dan Jones melalui Give Me Sport, Wolverhampton mungkin tidak dapat mempertahankan bintang Portugal mereka Pedro Neto setelah jendela transfer musim panas. Pemain 23 tahun itu sedang dalam performa sensasional dan ada minat dari raksasa Inggris, Manchester United, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Neto bergabung dengan Wolves pada musim panas 2019 dari Lazio. Dia memulai kehidupannya dengan baik di Inggris dan semakin kuat selama beberapa tahun berikutnya. Namun perkembangannya terhenti karena cedera lutut, namun tampaknya pemain internasional Portugal itu sudah kembali ke performa terbaiknya. Dalam 18 pertandingan 3 musim ini, pemain berusia 23 tahun itu telah mencetak 2 gol dan juga mengantongi 9 assist sejauh ini. Dia telah menjadi kunci penampilan impresif Wolves musim ini, tetapi Neto mungkin tidak akan menjadi bagian dari tim mereka musim depan. Meski ia terikat kontrak hingga musim panas 2027, United, Arsenal, dan Tottenham siap menariknya dari Wolves. MU tertarik untuk memperkuat serangan mereka menjelang musim depan. MU membutuhkan pemain sayap baru, lebih disukai seseorang yang bisa menjadi starter di sayap kanan karena masa depan Mason Greenwood, Jadon Sancho, dan Anthony yang tidak pasti. Neto adalah bintang Liga Inggris yang terbukti masih cukup muda dan dia sangat cocok untuk klub yang berbasis di Manchester.
Sedangkan soal Spurs, mereka mencoba memperkuat kedalaman dan kualitas di area sayap karena mereka ingin menggunakan Son Heung-min dan Richard Lezen dalam peran yang lebih sentral. Pemain internasional Portugal telah berada dalam radar mereka selama beberapa waktu sekarang dan mereka bersiap untuk merekrutnya di musim panas. Manchester United incar wonderkid dari klub milik Thailand untuk gantikan Casemiro. Manchester United terus berburu sosok yang tepat untuk menggantikan gelandang bertahan Casemiro. MU kini kedapatan memata-matai salah satu gelandang berbakat Belgia yang bermain untuk Royal Antwerp. Masa depan Casemiro di MU masih menyisakan tanda tanya besar. Pemain asal Brasil itu kemungkinan bisa dijual setan merah di bursa transfer musim panas nanti bila ada tawaran mewah yang masuk. Gaji ex pemain Madrid itu dianggap membebani anggaran klub. Performa Casemiro musim ini juga tak sebaik musim pertamanya di Old Trafford, sehingga MU tak segan menjualnya jika ada penawaran istimewa. Konon klub Arab Saudi tertarik merekrut Casemiro. Untuk penggantinya, MU mencari sosok yang masih muda dan bisa direkrut murah serta gajinya tidak terlalu besar. Kandidat terbaru pengganti Casemiro memunculkan nama Mandela Keita dari Royal Antwerp. Pemuda 21 tahun itu tampil menjanjikan bersama Antwerp, namun statusnya dimiliki oleh O'Leven. Antwerp hanya meminjamnya sejak pertengahan musim 2022-2023. O'Leven sendiri merupakan klub milik pengusaha Thailand. Keita bermain sangat baik musim ini. Dia mampu membuat 2 assist dari 29 penampilan bersama Antwerp musim ini. Keita juga dipercaya main di 3 laga Liga Champions, termasuk 2 pertandingan penting kontra Barcelona.